sama dengan flash disk sebagai tempat penyimpanan. Ya, tempat menyimpan file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Hasan, dari channel Guru Sri Eka. Apa kabar para pendidik hebat Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih dilanda pandemi, tetapi kita harus tetap semangat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan bicara tentang Google Drive. Google Drive itu mudah. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Google untuk Pendidikan. Jika Anda belum menyaksikannya, coba klik tombol di sudut kanan atas Anda. Sebelum kita lanjut video ini, ada baiknya bagi yang belum subscribe, bantu di subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang menyajikan konten yang bermanfaat. Pernahkah Anda kesal karena flash disk yang berisi data penting hilang, tidak ada backupnya di laptop, atau flash disk Anda ketinggalan di rumah, sementara data di dalamnya sangat dibutuhkan? Kejadian ini pasti sering sekali karena flash disk sebagai tempat penyimpanan data berukuran kecil hingga rentan hilang dan tercecer. Kemajuan teknologi digital telah menemukan cara baru untuk menyimpan data-data yang kian hari kian banyak. Teknologi tersebut dinamai dengan cloud storage atau penyimpanan awan. Adalah metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan. Koneksi internet dibutuhkan untuk mengakses data yang kamu simpan di server, sehingga dimanapun dan kapanpun kamu dapat mengaksesnya. Salah satu tempat penyimpanan awan yang terkenal yaitu Google Drive. Produk dari perusahaan raksasa Google, Google Drive sangat powerful dibandingkan dengan tempat penyimpanan awan lainnya. Selain memiliki penyimpanan yang gratis sebanyak 15 GB, Google Drive juga menyimpan file dengan banyak format. Tahukah kamu fungsi Google Drive? Sebenarnya, Google Drive itu sama dengan flash disk sebagai tempat penyimpanan. Ya, tempat menyimpan file. Tetapi, Google Drive hanya bisa diakses melalui koneksi internet, karena file-file yang disimpan itu disimpan di suatu server. Selain tempat penyimpanan, file-file tersebut bisa diedit secara langsung, hanya membutuhkan koneksi internet. Setelah file disimpan dan diedit, maka file tersebut bisa dibagikan ke orang lain untuk dapat diakses. Selain itu, fungsi Google Drive adalah sebagai backup file. Ya, kalau kita mempunyai pesan-pesan di WhatsApp dan kita setting untuk disimpan, ya, penyimpanan itu bisa kita simpan di Google Drive milik kita. Berikut beberapa keunggulan dari Google Drive. Yang pertama, sinkronisasi yang mudah dilakukan. Android sebagai salah satu sistem operasi smartphone dari Google menawarkan kemudahan untuk sinkron. Hanya dengan satu akun Google, kita dapat dengan mudah mengakses Google Drive dengan menikmati fasilitas di dalam Google Drive. Selanjutnya, Google Drive memiliki jumlah memori yang cukup besar. Pengguna Google Drive versi gratis mendapatkan memori penyimpanan yang kapasitasnya sebesar 15 GB.
Jika dibandingkan dengan penyimpanan awan lainnya, Google Drive lebih besar. Jika kita mendapatkan kapasitas yang lebih, maka kamu harus upgrade dengan versi berbayar. Keunggulan Google Drive yang ketiga adalah dapat menyimpan file dalam banyak format. Maksudnya, Google Drive dapat menyimpan file dengan berbagai format yang tidak dimiliki oleh tempat penyimpanan awan lainnya, mulai dari dokumen, foto, video, suara, bahkan file-file coding. Yang keempat, bisa dipakai sebagai hosting website. Google Drive tidak hanya sebagai tempat penyimpanan file saja, namun Google Drive dapat digunakan sebagai tempat hosting website, sehingga membantu web developer untuk hosting hasil codingnya. Kelima, dapat membagi file dengan mudah. Dengan Google Drive, Anda dapat membagikan file dengan mudah pada seseorang dengan mengirim tautan, atau Anda dapat mengundang orang-orang pilihan sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat dan mengedit file milik Anda. Keenam, dapat digunakan sebagai backup data. Ya, Google Drive dapat membackup foto-foto yang ada di smartphone Anda secara otomatis, atau bisa membackup percakapan WhatsApp secara otomatis. Dan kita tidak perlu khawatir data-data pesan akan hilang jika smartphone kita rusak atau ganti ponsel. Ketujuh, dapat menjalankan maupun edit file. Google Drive dapat menjalankan file yang disimpan secara langsung tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Seperti file video, kita dapat menjalankannya tanpa harus mendownloadnya. Maksudnya, ketika kita ingin membuka Google Drive, lalu di sana ada file video, maka file itu bisa kita jalankan langsung tanpa perlu mendownloadnya. Kedelapan, sistem keamanan yang cukup tinggi. Maksudnya, ketika ingin membagi file di Google Drive Anda kepada orang lain, Anda dapat menentukan izin aksesnya. Ada 3 pilihan izin akses, yaitu hanya melihat, hanya komentar, dan mengedit. Berikut, kita akan praktek bagaimana menggunakan Google Drive. Untuk mengakses Google Drive, kita bisa menggunakan dengan dua cara, melalui laptop atau komputer, bisa juga dengan smartphone Android kita. Kali ini kita akan menggunakan dengan laptop atau komputer. Karena dengan menggunakan laptop dan komputer, pengaksesannya lebih mudah karena bisa diedit dengan mudah. Baik, sebelumnya kita menggunakan Google Chrome web browsernya, kita klik 2 kali. Kita akan masuk ke akun Google milik kita. Ya. Yang telah kita punya, yang telah kita buat sebelumnya. Ya, ketik di addressnya akun.google.com. Lalu kita masuk ke akunnya, masukkan username dan passwordnya. Ya, kita sudah masuk ke dalam akun Google. Lalu kita pilih yang titik 9 di sudut kanan atas, aplikasi Google. Lalu kita klik Drive untuk masuk ke dalam Google Drive. Baik, di sini kita, karena ini akunnya baru, tidak ada folder atau file yang ada di dalamnya. Jadi versi gratis dari Google kita mendapatkan 15 GB. Tempat penyimpanan yang sangat besar dibandingkan dengan tempat penyimpanan
awan lainnya. Lalu seperti yang tadi saya katakan bahwa Google Drive dapat menyimpan berbagai format file. Ya, di sini kita dapat menyimpan berbagai format file sampai dengan ratusan file. Ya, ini kemudahan dari Google Drive. Baik, selanjutnya kita akan bagaimana sih kita membuat folder. Karena sebuah drive atau sebuah tempat penyimpanan itu biasanya terdiri dari drive dan file. Jadi di dalam drive itu ada file. Baik, kita akan membuatnya. Langkahnya yang pertama, kita klik di kiri kanan atas, ada baru, tekan tanda plusnya. Lalu di sini ada folder, klik folder. Ya, kita buat nama foldernya. Ya, kita buat di sini foldernya bernama soal, kumpulan soal. Ya, kita buat. Ya, di dalamnya sudah ada, di dalam drive kita sudah ada folder yang bernama kumpulan soal. Lalu, kita bisa juga membuat folder dengan cara kedua, dengan klik kanan, lalu ada folder. Lalu kita klik juga di sini, misalkan kita buat nama foldernya, namanya materi. Ya, jadi di dalam Google Drive kita sudah ada dua folder, kumpulan soal dan materi. Baik, biasanya folder di dalamnya terdiri dari file-file. Bisa filenya Word, Excel, PDF, foto, atau video. Ya, baik, kita coba akan masukkan file ini. Cara pertama, kita akan masukkan ke dalam file ini di file kumpulan soal, di folder kumpulan soal beberapa file. Ya, kita klik dua kali kumpulan soal, lalu kita masukkan dengan cara pertama, tekan tanda plus, lalu ada upload file. Ya, dia akan menuju kepada file-file yang ada di komputer kita. Baik, kita bisa pilih, misalkan kita ambil file foto. Ya, ini kita akan masukkan, kita upload ke dalam folder Google Drive kita. Lalu tekan open. Ya, jadi file handphone ini sudah masuk ke dalam folder kumpulan soal. Lalu kita ingin juga masukkan yang lain, bisa dengan menekan tanda plus atau dengan cara mendrat file tersebut langsung ke Google Drive kita. Ya, ini tetap terbuka seperti ini. Lalu kita buka folder yang ada di komputer kita. Ya, ini drive yang ada di komputer kita. Ya, misalkan kita ingin memasukkan file PowerPoint ini ke dalam Google Drive kita, tinggal diklik di file ini, lalu ditahan, lalu ditarik ke Google Chrome. Ya, karena ini terbuka sudah dengan di Google Drive kita, lalu kita tinggal masukkan. Ya, ini sini ada lepas file untuk langsung upload ke kumpulan soal. Jadi kita lepas, ya langsung masuk upload ke dalam kumpulan soal dengan mudah. Ya, seperti itu cara membuat folder dan mengupload file ke dalam folder. Baik, selanjutnya, jadi drive kita ini sudah ada folder dan sudah ada file di dalamnya. Baik, jadi yang lain, jadi sebuah folder yang tadi saya sebutkan bahwa Google Drive itu fungsinya tempat penyimpanan. Ya, pertama ini kita sudah membuat penyimpanan file dalam folder di Google Drive kita. Lalu, fungsi kedua dari Google Drive adalah sebagai pengeditan. Ya, jadi misalkan ini di Google Drive kita ada sebuah file. Misalkan kita masukkan lagi Google Drive itu sebuah file
yang bentuknya Word ya. Kita masukkan, coba masukkan bentuknya Word, filenya Word. Nanti kita akan coba edit di dalamnya bagaimana. Ya, misalkan kita ada file Word. Nah, ini ada file Word. Ya, ini ada file Word. Kita masukkan langsung ke dalam sini. Ya, ini ada file Word. Ya, tadi saya katakan bahwa Google Drive itu tempat penyimpanan dan pengeditan. Baik, kita coba ini file Word-nya ini kita buka secara langsung. Ya, Google Drive dapat membukanya secara langsung. File ini di aplikasinya Google Drive, tetapi filenya harus dalam bentuk Google Doc. Ya, jadi Google itu punya format sendiri namanya Doc, Google Doc. Ya, jadi ini bisa kita melakukan editing di file tersebut secara langsung di dalam Google Drive-nya. Ya, misalkan ini kita bisa editing langsung, namanya misalkan kita editing ya. Ini misalkan kita bisa editing semuanya, namanya edit. Ya, ini namanya nih. Misal kita buat namanya ya, simpan dan tutup. Ya, langsung kita bisa mengedit di dalam Google Drive. Ya, itulah fungsi dari kemudahan yang diberikan oleh Google Drive. Lalu kita tinggal simpan saja filenya. Ya, kita sudah simpan secara otomatis. Kalau kita tutup, ya kita akan lihat bagaimana. Ya, ini sudah teredit. Yang tadinya tidak ada namanya Taufik, di sini sudah ada namanya Taufik. Jadi sudah teredit. Baik. Fungsi ketiga dari Google Drive adalah sharing, berbagi file. Ya. Jadi kita dapat berbagi file yang ada di Google Drive kita kepada orang lain. Fungsi dari berbagi file ini ya biar orang lain bisa mengaksesnya. Jadi kalau kita ingin file ini di-sharing, dibagi, diedit dengan orang lain bisa. Atau hanya sekedar melihat saja juga bisa. Jadi kita dapat berbagi file ini, atau orang lain juga dapat mendownloadnya, bisa. Inilah fungsi file-file yang ada di Google Drive kita bisa dibagi ke orang lain. Baik, bagaimana orang lain bisa mengakses file milik kita? Dengan cara kita harus memberikan izin atau membagikan link ini kepada orang lain untuk diakses. Bagaimana kita membagi link dari Google Drive atau dari folder milik kita yang ada di Google Drive? Baik, misalkan kita ingin membagikan file-file yang ada di kumpulan soal. Maka kita akan coba klik file kumpulan soal ini, atau kita klik folder kumpulan soal. Lalu setelah diklik di dalam kumpulan soal, di sini ada dapatkan link. Ya, berarti ini kita klik dapatkan link. Lalu kita bisa salin link ini untuk dibagi ke orang lain. Ya, di sini kita bisa salin link untuk dibagi ke orang lain. Ya, link ini akan kita bagi ke orang lain, dan orang lain itu jika mengklik link ini dapat mengakses Google apa yang ada di dalam kumpulan soal. Ya, pemberian akses ini bisa dibatasi. Misalkan kita dapat siapa saja, misalkan kita harus membuka di sini. Kalau kita sudah membagikan filenya, kita harus membuka ini siapa saja yang memiliki link. Ya, ini kita akan membuka aksesnya. Berarti orang lain bisa mengakses ini jika kita sudah memberikan siapa saja yang memberi izin, siapa saja memberikan link ini. Dan orang lain yang dapat mengakses ini juga terbagi lagi. Mereka hanya bisa melihat atau bisa juga mengeditnya. Jadi kalau di sini kita buat sistem aksesnya hanya lihat saja,
berarti orang lain yang mengakses ini hanya bisa melihat saja. Jika kita di sini kita klik edit, jadi orang lain bisa juga mengeditnya. Ya, inilah akses keamanan dari Google yang memudahkan kita untuk berbagi kepada orang lain. Berbagi file kepada orang lain. Ya, seperti ini kita klik sini aja, salin link, lalu kita bisa share ke orang lain untuk dapat mengaksesnya. Baik, selesai. Jadi di sini sudah berubah. Tandanya di sini sudah ada tanda icon orang di kumpulan soal, berarti file ini sudah bisa diakses ke orang lain. Sementara ini di file materi, di folder materi belum ada icon orang, berarti ini belum bisa diakses. Hanya kita yang bisa mengaksesnya melalui Google Drive. Baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa file fungsi dari Google Drive yang akan kita gunakan. Sebenarnya Google Drive ini adalah tempat penyimpanan yang sangat dibutuhkan bagi aplikasi-aplikasi keluaran dari Google. Ya, beberapa aplikasi keluaran Google, baik kita bisa lihat, misalkan kita di sini ada aplikasi Google Dokumen. Ya, Google Dokumen adalah seperti Word, file Word, spreadsheet seperti Excel, Google Slide, ini seperti PowerPoint, keluaran dari Microsoft. Lalu ada Google Formulir. Google Formulir ini adalah tempat untuk membuat soal bagi seorang guru. Ya, jadi setiap penyimpanan, setiap kita menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google, seperti Google, kita contohkan Google Formulir. Kita akan membuat soal online yang akan kita berikan kepada murid atau ke orang lain untuk diisi. Jadi, form Google Formulir ini akan tersimpan di Google Drive milik kita. Jadi itulah fungsinya Google Drive, tempat penyimpanan file-file dari misalkan Google Formulir. Jadi kita membuat sebuah form, lalu kita berikan link formnya itu ke orang lain, lalu orang lain mengisi, lalu isian dari orang lain tersebut yang kita berikan link tersebut akan tersimpan di Google Drive milik kita. Lalu kita bisa lihat apa jawabannya. Jadi Google Drive ini sangat penting sebagai tempat penyimpanan semua aktivitas kita seperti penggunaan Google Drive, atau kita juga bisa menggunakan yang namanya Google Sheets seperti blog. Ya, semua hal-hal yang ada di file Google Sheets kita itu tersimpan di Google Drive kita. Atau yang lebih tren lagi adalah penggunaan Google Classroom. Jadi kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu membutuhkan tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan itu akan tersimpan di Google Drive milik kita. Jadi nanti jika kita menggunakan Google Classroom seperti ini, kita buat lainnya. Lalu di sini dia akan terhubung dengan Google Drive milik kita. Ya. Jadi akan terbentuk sebuah folder nanti di sini di Google Drive milik kita. Jadi Google Drive ini adalah sebuah tempat penyimpanan bagi aplikasi-aplikasi yang akan kita jelaskan selanjutnya nanti. Ya, kita akan bicara tentang Google Form, bagaimana membuat soal, apa sih fungsi Google Form bagi seorang guru di video selanjutnya. Dan Google Form itu menyimpan data-data soal, nilai, atau soal inputan dari murid-murid kita. Misalnya kita membuat sebuah soal online, lalu murid kita akan mengisinya dan akan tersimpanlah di Google Drive milik kita. Makanya
Google Drive ini adalah penting bagi kita sebagai pendidik atau sebagai orang lain untuk dimanfaatkan untuk pendidikan. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, karena ini saya memberikannya secara berurut. Yang pertama videonya tentang bagaimana sih membuat akun Google. Lalu kita bercerita tentang Google Drive. Google Drive adalah tempat penyimpanan dari semua file-file yang ada yang kita gunakan di Google, penggunaan akun Google. Ya, jadi kita membuat video secara terstruktur agar tidak bingung nanti apa sih fungsi dari masing-masing aplikasi dari Google ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bercerita tentang Google Form. Google Formulir, apa sih fungsinya? Untuk apa sih Google Formulir tersebut? Ya, Google Formulir bisa digunakan untuk membuat soal online. Jadi, lalu soal online itu database-nya tersimpan di Google Drive ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, jika ini bermanfaat untuk dibagikan ke orang lain, ya jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe. Lalu ini di-share ke orang lain. Dan jika ada yang bertanya, coba ditanyakan di kolom komentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.